datang di Logicality Official. Solar semuanya, kita saat ini ada di segmen Soultis ya, Soul Mistis. Jadi kita akan membahas hal-hal yang sifatnya mistis tentang pengalaman pribadi seseorang. Nah, boleh perkenalan dulu Mas, silakan. Baik, terima kasih Kak Listi. Perkenalkan, saya Aziz. Saya stay di Jogja pada saat ini dan bertemu dengan Kak Listi untuk berbagi pengalaman atau sharing apa yang pernah saya alami dengan intensitas supranatural. Terima kasih Kak Listi. Oke, jadi segmen ini lebih ke sharing santai ya Mas Aziz ya. Jadi Mas Aziz ini adalah temen ya, bisa dibilang teman perjalanan spiritual, walaupun pada akhirnya punya track masing-masing ya. Karena setiap orang itu kan punya misi jiwanya masing-masing juga. Nah, kebetulan saat ini Listi lagi ada di Jogja dan salah satu tujuannya juga untuk menyempatkan diri bertemu dengan beliau ya, karena pengen mengulas tentang cerita beliau ini yang pernah mengalami istilahnya mati suri ya Mas ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu lebih. Tapi bahasa kerennya mungkin astral projection. Astral projection. Nah, kita pengen mengulas nih ya, gimana pengalaman pada saat itu. Mungkin apa sih yang terlihat pada saat itu? Kita akan kulas ya. Karena bagaimanapun spiritual itu tidak ada, nggak asik gitu ya tanpa kita membahas astralnya juga, mistisismenya juga. Walaupun itu tidak bisa menjadi dominasi, kita harus berimbang ya. Oke, jadi gimana nih Mas pengalamannya tentang kejadian itu awalnya seperti apa? Untuk pengalaman awal mula itu saya sakit sebenarnya. Sakit yang banyak orang bilang itu bisa dikatakan ada kiriman. Tapi memang kenyataannya secara logikanya saya memang punya riwayat penyakit dalam. Dan memang di saat itu awalnya saya seseorang yang sangat religius. Oke. Tahu sendiri ya nama Aziz itu gimana. Nah, setelah itu tiba-tiba mendapatkan hadiah terindah sebenarnya. Kalau orang keluarga itu bilangnya seperti azab lah, tapi kalau bagi saya itu sebuah perjalanan yang indah. Yakni saya bertemu dengan sosok yang berbeda, yang memang berpawaan atau bertubuh besar. Itu seperti di era-era terdahulu guys. Jadi yang satu memang era-era terdahulu, yang satunya itu beliau menggunakan seperti jubah warna hitam. Kalau di film-film itu seperti Dementors, di film Harry Potter ya. Dan saya tidak bisa melihat visualisasi wajah mereka. Saya itu tidak bisa melihat karena para beliau ini tertutup oleh kabut putih. Di situ saya mengalami selama 3 hari 3 malam itu bertemu terus dengan sosok tersebut kan. Bahkan sampai kemudian diberi booster untuk obat tidur waktu itu kan. Sehingga bisa tidur, tapi ketika bangun melihat itu lagi dengan visual ya, dengan mata lahir waktu itu. Sampai saya berteriak-teriak bahwa wah, bagaimana mata ini mangan aku, mau memakan diriku gitu kan. Sampai itu. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak. Setelah itu saya ngedrop, saya tidak sadarkan diri. Saya hanya merasa bahwa saya dibopong bapak, itu langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit itu langsung saya tidak sadarkan diri. Nah, itu saya seperti ditarik di suatu dimensi yang mana sebenarnya saya tidak tahu itu dimensi apa. Nah, di situ itu yang saya lihat secara visual itu adalah di atas awan sebenarnya, di atas awan di mana di situ ada gerbang warna emas. Secara visual itu di gerbang warna emas ada kayak sekat-sekat seperti itu. Ada 2 sosok penjaga yang tinggi besar kanan dan kiri, tapi saya tidak daya untuk melihat ke atas karena sangat besarnya tekanan dari atas waktu itu. Jadi saya benar-benar tidak bisa melihat sampai atas, hanya kaki saja. Nah, di dalam itu banyak sekali orang-orang bergerombol waktu itu kali sih, menggunakan seperti baju para resi ya, mungkin lebih seperti itu dahulu. Tapi mereka tidak menggunakan
kayak sorban gitu, tidak. Jadi hanya sebatas lempangan seperti orang-orang resi dan yang dahulu dan para haji. Kalau sekarang pada para haji. Oh, jadi seperti kain putih diselempangkan Iya, gitu ya? seperti Mas? kain, hanya kain putih diselempangkan saja. Kalau saya lihat ke belakangnya memang seperti resi ya, karena resi dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang lebih kayak ke haji, sama haji, umroh seperti itu. Nah, di situ saya mencoba untuk masuk waktu itu, Pak. Saya merasa untuk masuk, apakah ini tempat saya waktu itu kan. Nah, setelah saya mau masuk, ternyata tidak diperbolehkan. Tapi dengan menggunakan bahasa yang saya ketahui. Jadi waktu itu saya berniat untuk masuk, tiba-tiba saya ada suara bahwa ini menggunakan bahasa saya pribadi ya, jadi saya tangkap suara pribadi. Jadi ini kira ngopo, aku nih kira melebu gitu loh. Mergone aku ngelatih mereka, aku melihat mereka itu berbahagia. Otomatis kan saya ingin masuk kan, berarti apakah ini tempatku waktu itu seperti itu. Ternyata secara energi itu seperti dientahkan bahwa iki tuh bangunmu. Nah, setelah itu saya merasa terpental waktu itu. Terpental sehingga saya jatuh ke bawah yang paling dalam. Nah, di sini beda lagi yang saya secara visual ya. Di sini dengan kondisi yang seperti maghrib, agak ke orange merah-merahan. Itu saya melihat mereka orang-orang dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Jadi ada yang memang kepalanya hampir putus, ada yang perutnya besar sampai mengeluarkan nanah, ada juga tangannya putus, dan mereka itu seperti termenung. Mungkin di kehidupan mungkin di waktu hidup mereka melakukan perbuatan yang salah dan atau bagaimana sehingga mereka termenung waktu itu gitu. Nah, di situ saya berusaha mengajak komunikasi mereka, tapi mereka tidak ada jawaban sama sekali. Yang mana saya bertanya, loh, panjenengan teng mriki enten nopo ya Pak? Mereka cuma merenung kayak merunduk, seperti menyesal mungkin meratapi kehidupan dulu. Nah, di situ yang aneh itu saya melihat satu pohon itu hanya beranting saja tapi besar. Pohonnya itu besar, cuman ada ranting-ranting, tidak ada daun sama sekali, cuman satu itu. Dan ternyata setelah saya berjalan lebih lanjut, ada gerbang lagi gerbang warna hitam. Kalau visualisasi di anime itu seperti gerbang-gerbang yang besar dan hitam, dan jadi semacam gerbang saja, tidak ada kayak rongga-rongga yang lain, enggak, cuma gerbang saja hitam. Di situ ada dua penjaga lagi, dua penjaga yang mana juga saya tidak bisa melihat ke atas karena entitas energi yang mungkin suruh saya untuk merunduk ya, karena hanya bisa melihat bagian paha kaki aja dua. Saya berusaha untuk masuk waktu masuk, terus beliau yang menjaga itu bilang, "Kowe ning kene pengen ngopo?" Kayak gitu, ditanteng meneh, aku jadi bingung. Nah, kowe di panggonmu dudu ning kene, dia juga bilang seperti itu. Terus aku tanpa pikir panjang dan basa-basi, sempat aku berpikir waktu itu, nah itu sendiri. Nah, di saat itu tibalah ada suara panggilan sebelah kanan itu, Mulyo. Nah, ketika pulang mendengar ketika suara Mulyo, saya tersadar, tapi dengan kondisi itu sudah sangat tidak berdaya, hanya tinggal tulang dan kulit waktu itu Pak. Saya jujur saja tinggal tulang dan kulit, dan memang kondisi badan sangat gosong. Itu secara raga fisiknya. Secara raga fisiknya, iya. Namun kemudian setelah aku tersadar dari bangun itu, saya merasa fit, seperti tidak merasakan sakit sama sekali, dan ya aku sehat. Tapi ketika mau menggerakkan, ternyata tidak bisa. Karena secara raga, secara jasad ini sudah seperti ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan yang maunya itu saya terinfus ya, dengan dimasukkan ke dalam hidung untuk nafas dan makan waktu itu dengan PD-nya waktu itu saya bangun, itu langsung saya ambil semua. Karena saya sudah merasa sehat, tapi secara kenyataan fisik sangat lemah sekali. Dan saya tidak bisa berjalan
hampir selama kurang lebih 6 bulan karena memang kondisi kaki itu kurus, kering dan miring. Jadi kayak orang kakinya tuh gini, jempol sama jempol tuh gini waktu itu. Dan itu sama sekali tidak bisa jalan. Nah, tapi setelah itu beberapa penglihatan secara visual itu saya entah kenapa melihat sesuatu. Tapi nyun sewu kali sih, ketika memang saat itu waktu di rumah sakit saya itu memang melihat beberapa ragam sosok sebenarnya. Ada yang anak kecil tapi warna-warni. Coba aku jujur aja nggak paham ya, kecil warna-warni, cili-cili kayak gitu. Terus ada sosok yang memang lidahnya tuh panjang sampai menjulur. Ya memang rata-rata kalau yang saya lihat di rumah sakit itu nek serem ya memang serem, tapi juga ada yang mengganggu dan tidak. Nah, tapi lebih saya nyamannya itu ketika memang sudah pulang ke rumah dan entah kenapa itu kayak bisa terkoneksi dengan rumah sakit. Waktu itu jadi tiba-tiba di portal itu ada kayak portal gelap, jadi kayak black hole ya mungkin. Itu ketika masuk nanti jeblosnya ke rumah sakit, kadang kemana kita mau masuknya ke situ, tiba-tiba langsung jeblos kan. Dan saya bertemu dengan beberapa beliau yang mana mungkin bisa dikatakan mbah ya, mbah saya terdahulu yang mana ketika memang saya melihat beliau datang dan saya minta ibu saya untuk mengambilkan kursi, padahal tidak ada mbah-mbah yang datang waktu itu. Aku juga bingung. Dan memang sampai saat ini masih terngiang-ngiang itu. Tapi lambat laun perjalanan saya mulai merasa ini sebenarnya apa gitu guys. Yang saya alami ini apakah ada hubungannya dengan sosok-sosok masa lalu, ataukah memang apa ya, memang harus jalannya seperti ini, melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat orang. Namun berjalannya waktu, kesalahan saya adalah mencari tahu waktu itu. Mencari tahu, tapi saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang salah. Jadi kesana, wah nanti ada maharnya mas, maharnya minyak sekian juta, nanti harus beli kembang, harus beli batu ini dan lain sebagainya. Di situ hati saya itu kayak gini, kira perlu menunggu, kira tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mencari sesuatu hal yang di luar nalar. Itu saya bertemu orang selama 3 tahun itu sudah hampir sekitar 8 orang. Dan puji syukur saya tidak pernah membayar akan hal itu, karena ketika ingin bertemu dengan mereka itu selalu ada kendala, entah itu ban bocor, entah itu kentean bensin dan sesuatu hal yang memang ya mungkin tidak untuk dipertemukan karena memang masalah hal seperti itu. Dan lambat laun saya ketemu dengan seseorang yang membuka mindset saya waktu itu. Dia juga orang Solo. Dia membuka mindset saya bahwa ya mereka memang ada, lantas tidak harus dicari, asal kamu siap, mereka nanti akan memberikan pesan pada akhirnya. Seperti itu sih Kak Leslie kalau perjalanan bisnis ya. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa awalnya itu sakit ya mas, tapi memang kita harus belajar untuk menyeimbangkan antara mistisme dan logis yang memang kondisi kesehatan secara fisik memang saat itu memang ada penyakit medis, kemudian menyebabkan sakit yang berkepanjangan sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, benar-benar kondisinya sudah ibaratnya fatal. Fatal sekali. Nah disitulah titik dimana akhirnya Mas Aziz itu solar semuanya menemukan awal dari kehidupannya dia hingga sekarang gitu. Jadi dia mengalami tadi yang seperti diceritakan, melihat gerbang yang di atas langit ya istilahnya seperti itu. Kemudian ketika dia ingin masuk dibilang, oh kamu mau apa, tempat kamu bukan di sini. Akhirnya diturunkan. Di bagian yang lain pun juga demikian ya mas ya, melihat gerbang yang berwarna hitam juga demikian, tempatmu bukan di sini. Akhirnya sampai suatu titik ke
kembali kepada kehidupan. Tetapi secara jiwa sudah pulih ya Mas, cuman fisiknya Iya, waktu itu fisiknya. sangat lemah. Bahkan tadi dibilang juga tinggal tulang dan Boleh. dengan kondisi yang infus sampai masuk untuk pengganti makanan itu kan berarti sudah penyakit yang sangat-sangat serius. Serius dan sangat fatal sih. Betul, pemulihan untuk bisa berjalan kurang lebih 6 bulan ya tadi. Dan itu mungkin titik awal balik dari Mas Aziz sendiri, akhirnya dia bisa setelah dari mengalami perjalanan astral tadi, dia bisa terkoneksi dengan dimensi lain. Dimensi lain, ya. Ya, disitulah awal perjalanan spiritual dimulai. Tapi memang semua awal itu pasti nggak mulus ya Mas Aziz. Jadi kita ketemu orang-orang yang kita nggak bilang itu salah, tetapi beda frekuensi sama kita. Nyatanya juga ada harus membayar segini juta dengan segini persyaratan, dan akhirnya beruntungnya itu tidak sampai terrealisasi ya. Hanya iya. cuma sebatas nanya ya. Berarti kalau 8 kali kan cuma nanya tapi nggak dilanjutkan ya mungkin Tidak dilanjutkan, ya. Kalaupun mau melanjutkan Kak Lesti, itu ada aja kendala. Saya juga kurang tahu ya. Yang jelas memang dari batin sendiri bilang wis ora bakal iso, nggak akan bisa. Betul. Tapi bukan dari segitu saja sih Kak Lesti. Untuk beberapa lelaku ya, lelaku secara spiritual supranatural, saya juga pernah menemui ketika memang mungkin bisa dikatakan dengan dimensi-dimensi ini saya juga kurang begitu paham ya Kak Lesti. Selama saya melakukan perjalanan ini, yang saya temui itu bukanlah seperti yang teman-teman bicarakan dalam arti di situ ada Kak Kunti, di situ ada Mr. Poco, di situ ada Mr. Gendruwo, tapi tidak seperti itu yang saya lihat. Nah, yang saya lihat malah lebih ke sosok-sosok orang-orang era dahulu di situ. Kalaupun ada yang seperti itu, saya orang kalau nyebutnya itu, kalau kasarnya itu mungkin siluman ya, karena perbedaan antara tubuh manusia dan hewan itu yang rata-rata saya lihat. Jadi untuk yang seperti pocong, Mbak Kunti dan sebagainya, saya tidak. Kalaupun Mbak Kunti, mereka lebih bersih dalam arti berambut panjang tapi rapi, dia kayak ada pakai kebaya gitu. Jadi memang tidak seperti rata-rata orang bilang kucel, kumal dan lain sebagainya. Enggak. Saya tidak sempat seperti itu. Ya, makanya bisa dibilang perjalanan mistis seseorang itu kan berbeda-beda ya Mas ya. Kita juga nggak bisa semua dikelompokkan dalam satu penglihatan. Oh, yang berarti kalau Mbak Kunti itu kucel semua atau bersih semua, nggak. Itu makanya setiap orang punya pemahaman dan penglihatannya masing-masing tentang dunia gaib atau mistisme. Makanya seru sih sebetulnya seperti ini dibahas. Jadi kita tahu sudut pandang dari satu orang dengan orang yang lain itu pasti akan berbeda. Iya. Nah, pernah nggak Mas ada di titik memperbandingkan diri? Kenapa? Kan tadi Mas Aziz cerita yang dilihat tuh seperti ini. Pernah nggak memperbandingkan diri dengan apa yang dilihat orang lain? Kok aku nggak bisa melihat ini? Oke. Jujur saja seperti itu, waktu itu pernah kali sih, karena gini, sebagai contoh ya, waktu itu si A itu melihatnya sosok yang gede besar, gitu kan, yang gendruwo dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya tidak melihat apapun gitu. Saya hanya melihat seperti gumpalan kayak bisa dikatakan siluet ya, tapi siluetnya itu lebih terang, kayak gitu. Jadi memang tidak membentuk suatu sosok, tapi hanya sebatas kayak siluet biasa, tapi memang sangat terlihat. Dan saya sempat iri juga waktu itu, dalam arti kok dia bisa melihat sana ya ke dimensi yang lain, dan kayaknya tuh kok keren gitu kan. Lantas saya mendalami diri saya gitu kan, dan saya validasi juga ke teman-teman kayak Kak Lesti waktu itu kan. Kak Lesti Kalau Kak Lesti nanti nyanyi loh. Kak Lesti ya kan, sebenarnya ke arah mana ya? Dan sempat waktu itu Kak Lesti bilang, Mas Aziz ini ke arah humanis ya. Humanis. Ternyata iya memang saya jarang dinampakkan sosok-sosok yang sering mereka lihat, dalam arti yang hati saya lihat. Tapi kenapa saya mendapatkan sosok yang baik? Apakah mungkin itu untuk jalur saya memberikan sudut pandang yang berbeda kepada teman-teman humanis itu?
Jadi ada titik di mana pernah ada rasa iri atau kepengen gitu ya Mas, memperbandingkan diri kita terhadap apa yang dilihat orang lain. Yes, ya. waktu itu pernah. Nah, kalau yang aku tahu memang hal seperti itu wajar Mas terjadi di setiap orang yang mengalami fase awakening spiritual ya, karena ya pada akhirnya jalur spiritual orang tuh beda-beda. Ada yang memang arahnya konseptualis, interdimensionalis, humanis. Nah itu kan beda-beda. Kalau orang-orang yang memang arahnya humanis itu lebih bagaimana membangun korelasi yang baik dengan manusia. Tetapi kan ada pesan-pesan yang kita terima dari leluhur, high spirit yang akhirnya harus kita sampaikan ke mereka. Jadi lebih ke petunjuk, petua, advice, insight. Nah kalau memang yang interdimensionalis itu memang mereka expert di bidang hal-hal yang sifatnya dengan iya dark side ya. Jadi mereka juga menjadi penghubung antara dunia manusia dengan dunia mereka. Jadi pada akhirnya ketika kita membandingkan diri yang nggak ada habisnya, ya kan? Akhirnya ketika kita menemukan diri kita, lebih mengenal diri kita dan menerima tuh lebih enak, ya kan? Nah sekarang saya mau nanya nih Mas Aziz, ketika Mas Aziz sudah mulai settle ya di jalur spiritualnya sekarang, itu apa yang dirasakan? Yang aku rasakan sekarang lebih menerima sebenarnya. Oh ternyata memang secara efek ya, ternyata aku lebih ke humanis. Mungkin terkadang terhubung dengan leluhur untuk penyampaian yang seperti Kalisi bilang. Oh ternyata aku harus menyampaikan nih kepada seseorang kayak gitu. Aku sampaikan. Oh ternyata kamu harus seperti ini. Ya walaupun tidak serta merta sering seperti itu. Yang jelas proses saat ini aku sangat menikmati sekali. Berhubungan dengan manusia ya, untuk menjadi relasi yang baik, semua ini apa ya, benar-benar sangat aku nikmati sih. Udah mulai bisa enjoy ya Mas ya dalam perjalanan spiritual iya, sekarang. Sangat bisa enjoy sekali. Maksudnya berarti kita menerima melihat perbedaan itu sebagai suatu kelebihan, bukan lagi alat untuk memperbandingkan diri kita ya. Terus gini Mas, kaitan dengan perjalanan spiritual, berarti sekarang itu menurut Mas Aziz sendiri apakah in real life dalam kehidupan asli, profesi, pekerjaan itu sudah di track yang tepat gitu terkait dengan tadi ya spiritual? Kalau untuk saat ini saya merasa iya. Oke, bisa diberikan sedikit penjelasan apa nih sebetulnya real life profesinya? Real life profesi yang aku kerjakan saat ini, saya ini sekarang berada di suatu lembaga yang mana saya itu belajar banyak tentang sudut pandang atau perspektif, gitu kan? Yang mana memang sering berhubungan dengan orang luar, berhubungan dengan orang luar, saling sharing, kenapa, bagaimana. Lantas apa yang harus dilakukan? Jadi lebih ke lembaga sosial ya? Ya, lebih ke lembaga sosial karena itu tadi Kalisi ke secara humanis kan. Aku harus lebih banyak melihat sudut pandang. Oh dari sudut pandang si A terhadap subjek ini apa? Dari sudut pandang itu apa? Jadi bisa nanti kita bisa mencari titik tengah apa yang harus kita lakukan. Solusinya bagaimana? Gitu sih. Lebih ke inklusi ya, dalam arti semua aspek, semua kalangan itu masuk. Jadi seperti itu sih yang aku rasakan saat ini dan aku memang merasa enjoy. Dan sangat bersyukur sekali aku berada di Jogja, di mana kota ini adalah kota yang memanusiakan manusia. Itu slogannya. Nah, itu aku benar-benar sangat bersyukur sekali bisa diterima di lembaga tersebut karena memang proses pembelajaran sangat luar biasa. Dan ini berarti sudah masuk dalam misi jiwa ya sebetulnya. Ya. Makanya kalau seandainya berkutat di itu aja, dimana itu bukan ranah kita, itu sebetulnya kita malah blunder ya. Bener banget ya. Ketika kita keluar, kita berusaha lebih mengenali diri, tidak terfokus untuk memperbandingkan diri dengan orang lain, kita jadi sadar oh ternyata tugas kita itu di sini. Dan sekarang tuh Mas Aziz lebih banyak terkoneksi dengan banyak orang ya. Yes, benar sekali. Ada yang disabilitas, ada yang memang mereka sedang berusaha untuk menyetarakan hak mereka, karena mereka wanita-wanita yang butuh dibela secara hak kemanusiaannya dan sebagainya. Jadi tidak ada yang kebetulan ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tepat, frekuensi yang tepat, kita diarahkan ya Mas ya. Oh ternyata ini loh. Dan ketika spiritual yang menurut kita atau menurut saya pribadi yang sejati kan harus sinkron antara
kegaiban atau mistisnya dan juga kehidupan aslinya. Yes. Jadi malah justru sebetulnya tidak bertolak belakang. Nyatanya Mas Aziz sekarang sudah mulai enjoy, ya kan? Sudah memahami beberapa titik-titik potensialnya dia untuk menjembatani orang-orang untuk mengungkapkan unek-uneknya, mengekspresikan dirinya, menampung, ya kan? Terkoneksi dengan lebih banyak orang, membangun relasi. Nah, sebetulnya ini juga masuk dalam misi jiwa ya, Mas, kalau kita mau berbicara. Karena butuh orang-orang yang mampu mendengar, menjembatani, Dan memegang rahasia terutama. ya, keep privacy, Keep pasti privacy, tuh. ya kan? Betul. Nah, sekarang gini, Mas, apa prospek ke depan atau apa sih yang Mas Aziz pengen lakukan ke depan? Kalau aku pribadi yang ingin saya lakukan adalah yang pertama, saya ingin sharing pengalaman pribadi saya kepada orang-orang dengan kata lain lebih ke inklusi dan bisa memberikan afirmasi positif kepada orang-orang sekitar terutama, dan memberikan bukan lebih ke mengguru ya, tapi sharing tentang keanekaragaman manusia, dari disabilitas, non disabilitas, dari seks minority, Ya, betul. transgender dan lain sebagainya. Jadi apa ya Mbak, tidak menutup kemungkinan kita ini kan sama manusia dan lebih menghargai dan memanusiakan. Jangan sampai kita memandang seseorang itu sebelah mata. Oh kok kamu seperti ini, wah ini tidak baik. Kita cukup memberikan afirmasi bahwa ya kita harus sadar program kita saat ini itu apa misi-misi kita. Yang jelas lebih ingin sharing ke teman-teman semuanya bahwa dunia ini sangat luas, walaupun ada orang bilang bahwa wah dunia itu sempit ya, Godong kelor. godong kelor. Iya. Tapi secara makna luasnya ya memang kita harus bisa inklusi, Pak. Ya, betul. Bisa terkoneksi dengan orang-orang yang berbeda. Iya. Jadi mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Mungkin dari Mbak Lesti dengan sudut pandang secara universal masuk. Iya, Tapi karena belum Raya dengan humanis yang juga. beda dengan orang yang saklek ilmunya, dia akan membantah akan hal itu lah. Aku merasa jangan seperti itu, lebih ngedon lah, vibrasinya lebih ditinggikan, open mind-nya juga lebih diperluas lagi agar bisa menerima dalam arti ini oh iya ternyata kita semua manusia, setidaknya kita bisa saling memberikan hubungan. Iya, menghargai toleransi. Betul. Jadi pembelajaran yang paling utama untuk orang-orang yang mungkin saat ini adalah spiritual humanis, ya memang yang ditekankan adalah toleransi, memanusiakan manusia, memiliki hak hidup yang sama. Itu kan yang memang sedang dibumingkan ya Mas ya. Di saat orang ini mulai underestimate satu dengan yang lain, mulai menjudgmental satu dengan yang lain, ini orang-orang spiritual humanis memang yang standing fight untuk lebih speak up berbicara tentang itu. Nah sekarang kembali ke agak mistisme lagi ya Mas. Okay. Sejauh ini kan perjalanan spiritual yang ditempuh ini kan sudah ke nggak mungkin cuma di situ-situ aja kan, karena ada kata-kata di mana mencari diri ya. Waktu itu kan sebelum sampai pada tahap ini sekarang yang enjoy itu kan pasti melalui banyak hal dulu. Jadi supaya kita belajar reality ya, bahwa untuk mencapai titik settle sekarang itu butuh perjuangan dan effort yang besar. Nah, tempat-tempat mana aja yang mungkin bisa di-share di sini ke Soler semuanya yang pernah dikunjungi untuk dalam rangka mencari itu tadi, dan apa yang dilihat contohnya? Oke. Awal mula saya berada di Solo dulu. Untuk di Solo itu saya lebih srek ya, jujur aja lebih srek itu di area Lawu dan lereng Lawu. Oke, nah sekarang gini Mas, pernah nggak punya pengalaman melihat sosok yang paling serem sepanjang perjalanan spiritualnya Mas Aziz? Sosok yang paling Serem lah pokoknya, ada pengalaman yang menakutkan atau sosok yang paling seram lah. Sosok ini aku pribadi serem nggak ada lah di sini. Rata-rata unik ya menurut gue. Unik dalam arti yaitu sosok perempuan yang cantik berbadan ular. Terus manusia dengan kepala anjing juga pernah. Terus di pantai waktu itu aku nemu sosok bentuknya kayak ikan ya, jujur aja kayak ikan, memang mirip ikan, tapi badannya gepeng.
Jadi badan manusia tapi gepeng. Jadi lebih unik dan ya mungkin orang baru pertama kali itu mungkin serem ya. Tapi ya sudah aku menganggap itu kayak ini Ya other dimension lah ya. Kita gitu. ada dunia di dimensi yang lain lah ya. Selama itu tidak mengganggu mungkin ya nggak ngapain. apa-apa. Cuman paling kalau ke suatu tempat cuma dingin. Kene meh ngopo. Itu beberapa kali sempat seperti itu. Dan ya, sudah di sini cuma nunut dongo bae. Oke, sekarang pertanyaannya ya Mas, apakah Mas Aziz percaya bahwa leluhur itu akan mengampingi cucu-cucunya, apalagi di era menuju kebangkitan spiritual seperti ini? Kalau untuk hal itu saya percaya sih, Alisti. Karena saya juga sempat bertanya kan kepada orang luar juga. Saya pernah bilang gini, Mas, kenapa kok beliau itu maksudnya ada mendampingi saya gitu loh, dan kenapa tidak di saudara-saudara saya? Nah, jawaban ini seperti beliau menjawab bahwa ya nagone penderoso di situ loh, penderoso, dan rasa kuwi iso ngoneksi ke kowe ning Tekan gitu ya. maksudnya istilahnya. tekan ngono lho. Wong aku wis ora neng kok iji ono apa maksudnya? Iji mbok Sambung dongani mesti masih ada sambung rasane kayak gitu loh. Otomatis mungkin beliau iki cucuku sing apa jenenge, maksudnya bisa dikatakan kayak iki cucuku sing muda aku wis tak ampingane tak erongane. Bukan diwangi dalam arti sebagai nyon sewu ya kodam. Ya. Karena bagi saya itu suatu panggilan yang keji sampai hari ini. Oh gitu Mas. Iya, karena itu tidak sopan dong. Mereka bukan pembantu. Iya betul. Saya jadi emosi nih. Jangan. Mereka, Enggak. ya mereka bukan pembantu, mereka hanya mendampingi kita. Lebih tepatnya beliau itu mengampingi kita semua itu untuk beliau juga punya misi ya Mas ya. Pastinya untuk kebangkitan Nusantara ini kita sebagai pribadi manusia juga punya misi. Jadi lebih tepatnya bersinergi lah. Iya benar sekali. Dengan tujuan yang sama, yang satu secara kegaiban, yang satu secara manusiawinya kita. Iya. Masuk akal ya. Itu masuk akal sekali. Makanya jangan lantas, wah kayak nasi wangi, nggak seperti itu sih. Dan sebetulnya banyak orang yang pada akhirnya ketika mereka merasa didampingi leluhur terus show off ya Mas. Nah itu gimana pendapatnya Mas Aziz? Apakah show off itu show gimana? off itu jadi mereka merasa mungkin ya kadang-kadang mereka lebih merasa bisa atau merasa Wah, aku lebih baik hebat. dari orang lain. Kayak Ya kan ada kan yang seperti itu, jadi seperti ajang kompetisi bahwa oh kodamku tuh lebih kuat. Nah pernah nggak menemui Oh, atau oke. masuk ke circle atau apa ya terkoneksi dengan orang-orang yang demikian? Ini menarik ya. Sepengalamanku, saya pernah, jujur saja saya pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu dan menunjukkan di belakang saya itu siapa. Iya kayak gitu. Deng. Dan kayak gitu, dan memang vibes energinya berbeda. Oh gitu. Dalam arti berbeda itu memang sedikit mungkin ada rasa tekanan gitu loh. Ini orang mau ngapain kan kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika memang kita bisa menetralkan diri, itu sebenarnya aku pribadi seperti tidak berdampak apa-apa. Jadi oh ya sudah. Karena memang afirmasiku baik, aku di sini untuk kita sharing, kita sowan dan lain sebagainya. Tapi memang ada yang memang menunjukkan kilo sini guriku, masa aku ramudeng kok. Ngayang-ngayang, bayang-bayang wadah di belakang. Nah, iya, Ya tapi setiap orang itu ada pasti adalah saya menemui dan berhak ya dengan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka ya, sebetulnya itu hak mereka. Cuman ketika jatuhnya seperti show off itu kan jadi esensi spiritualnya bias ya Mas ya. aku pribadi iya bias banget. Saya harus mau pamerin apa sih? Gitu. Wah, semua akan kembali ke dirimu toh. Ya. Kembali ke diri kita masing-masing. Sing lakukan dirimu, bukan kalau mereka hanya, kalau para beliau hanya sekedar mengampingi tadi ya, memberikan nah aku berbeda lebih pemasukan di Indonesia. Jadi mending kamu tuh kayak gini. Bukan lantas kamu gini terus mereka duk deng pertarungan gitu. Enggak sih enggak. Oke. Jadi solar di sini kita bisa melihat gambaran secara umum ya bahwa perjalanan spiritual tuh bisa dibilang orang membayangkan itu yang enak-enak gitu ya, yang simple, padahal perjalanannya itu sangat rumit, complicated, dan
effortnya besar gitu loh, harus trial error dan sebagainya. Bener. Kadang mungkin yang mereka bilang enak yo wis bisa kayak gini, tapi emang prosesnya aku mengakui Iya. aku pribadi hampir 5 ya lebih lah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya. Itu bener-bener diombang-ambing kayak gitu. Betul. Sehingga sampai bertemu dengan Kak Lesti sendiri ya, bisa sharing. Oh ya memang ada dukungan, dalam arti dukungan itu dukungan dari luar dan ada dukungan dari dalam juga. Kita dan- sinkron, ya udah kita jalan. Dan aku yakin kok setiap orang itu akan bertemu dengan orang-orang yang tepat ya. Iya setuju. Dan waktu yang tepat, orang kan hanya berubah dengan 2 hal itu. Bukan berubah ya, kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi lebih tepatnya untuk memberikan insight ya ke orang itu. Oh ternyata. Nah ini kan kata-kata yang akhirnya familiar untuk orang-orang yang mulai dicerahkan. Dan itu memang akhirnya akan kembali ke skill masing-masing ya kan. Makanya kalau orang tidak mendalami, dia hanya belajar spiritual di permukaan, lebih ke mencari referensi dan validasi dari orang, ya dia hanya akan menghabiskan waktu. Tapi kalau masuk ke diri sendiri akan ketemu, oh potensinya ini. Dan nanti mungkin bisa ya untuk diberikan gambaran sketsanya seperti apa. Mungkin teman-teman solar di sini pada penasaran. boleh Nanti bisa ditampilkan ya Mas Aziz Oh ya. boleh. Siapa Aku tahu. tampilkan. Mm-mm. Mungkin dari yang ini ya kali sih, dari bentuk yang jauh. Nah, aku lihat secara visual nanti untuk bagian wajahnya biar cuman wajah aja ya mungkin ya, karena kalau untuk ngezoom itu dulu waktu dulu sih itu butuh sampai pusing. Energi ya. Malah aku pasti. sampai jujur aja sampai pusing karena kan nggak tahan lama gitu loh. Ya, Saking betul. gor gambar moto kan, gambar sebelah ini gue gila kan. Iya. Butuh energi yang besar, butuh mood yang stabil, Aduh, dan kondisi aduh. fisik yang prima juga sebetulnya Mas. Ya balik lagi body mind and soul itu satu kesatuan. Ya nanti ya akhirnya kan bisa merasakan manfaat sendiri ya dari apa yang sudah terlalui sampai detik ini. Dan berarti ini sudah sampai ke tahap sketsa ya Mas ya. Sketsa iya, cuman baru belajar aja sih. Jadi memang menurutku belum sempurna. Yo aku kalau menurut aku pribadi aku segini sudah cukup. Belum tentu orang lain Melihat itu cukup melihat ya. itu cukup. Wah ini kurang ini nih. Sketsanya kurang, motornya agak digedein di sini. Ya, aku ngelatani ini. Ya. Kayak gitu. Ya balik lagi itu selera personal ya. Iya, Ada orang yang selera akan melihat itu sebagai seni, dan ada yang orang ya hanya itu ibaratnya ya kurang ini. Tapi Mas Aziz sendiri kan sudah apa ya, yang menjadi saksi kehidupan sendiri ya, untuk sampai ke tahap ini kan tidak mudah. Jadi ya menurut saya pribadi, kenapa nggak confident aja, terus pelajari, terus berlatih ya kan. Nah mungkin suatu saat nanti bisa open untuk sketsa ya. Banyak kan orang yang pengen di sketsa, mungkin spirit guide-nya mereka ya kan. Scholar di sini pasti banyak yang tertarik kan. Jadi bisa nanti kontak langsung dengan Mas Aziznya. Instagramnya apa nih Mas? Untuk Instagram sendiri ini agak nyeleneh ya kali sih. Celebi type mythical. Celebi type mythical. Nanti bisa disertakan di ini ya. Gimana Kak Farhan deskripsi ya. Nanti untuk bisa terkoneksi langsung dengan Mas Aziz ya. Apa ya, intinya di sini kita tidak merasa mendatangkan narasumber yang mungkin lebih dari untuk menggurui, tidak ya Mas ya, tapi lebih ke sharing, menguatkan. Lebih ke sharing saja sih, dan mungkin teman-teman juga punya skill masing-masing ya kali sih, Betul. dapat saya masing-masing. Jadi ya ini perjalanan saya dan ini dia cukup saya yang tahu gitu loh. Saya hanya nge-share perjalanannya seperti ini. Jadi mau gimana itu atau bagaimana ya monggo, karena sejatinya memang setiap orang, setiap insan, setiap khalifah itu punya perjalanan masing-masing dan tidak akan sama. Menurut saya begitu. Betul. Itu aja Oke, sih. Kak Lesti. kemudian pertanyaan terakhir nih Mas sebelum kita closing. Apa pesan untuk solers atau jiwa-jiwa di luar sana yang saat ini sedang mencari dirinya? Apa pesannya untuk mereka? Sedang mencari diri ya. Kalau saya pribadi jangan pernah putus asa. Nanti kalau memang sudah waktunya ketemu, wah ini kata-kata yang rada menyebalkan sebenarnya. Jujur saja ya, saya dapat kata-kata itu dari orang lain juga. Jadi memang jangan pernah putus asa untuk mencari jati diri, dan mencari validasi itu perlu menurut.
namun kemudian juga harus ada pilihan. Jadi teman-teman bisa merasakan kok antara kita akan bisa terkoneksi dengan rasa. Ketika kita ngobrol, terutama dengan ngobrol, oh ternyata aku dengan beliau satu pemikiran ya. Nah itu sudah masuk sebenarnya bagiku loh Pak Esi, itu sudah masuk sebagai pembelajaran untuk olah diri lagi. Nanti ketemu dengan orang lagi, oh ternyata masuk ya. Jadi kita juga mengembangkan diri. Loh, selain kita mendalami diri, kita juga mengembangkan diri. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kita tetap butuh orang lain. Seperti itu. Mungkin nanti Kak Listi dan Kak Ayah bisa membantu dalam pet mungkin ya Kak Listi. Jadi bisa mensinkronkan, oh sinkron nggak sih apa yang saya rasakan selama ini dengan live pad selama ini. Ya memang kesulitannya adalah ketika live pad itu mencari jamnya yang susah, karena jam lahir orang itu mestinya tidak. Mereka nggak semua tahu ya. Ya seperti itu. Pokoknya kalau untuk pesan teman-teman, jangan pernah patah semangat sih. Kalau aku pribadi tetap mencari ya, tapi jangan ngoyo, capek serius. Aku pribadi Entek waktu, entek Iya. pikiran, entek tenaga ya Mas ya. tetap fokus masalah dunia ya, yang real dulu aja deh. Ya sambil dijalani lah. Iya sampai maksudnya bisa, ini kayak gitu aja sih. Oke. Baik, terima kasih Mas Aziz. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan untuk Mas Aziz bisa ditanyakan di next session ya. Bisa pertanyaannya ditaruh di kolom komentar. Nanti kami sebagai penjembatan lagi untuk ketemu lagi sama Mas Aziz, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang mungkin Solers tuh pengen tahu. Tapi bisa juga langsung nanti follow Instagramnya Mas Aziz ya, untuk lebih terkoneksi, untuk lebih sharing, atau mungkin minta digambarin sketsa spirit guide-nya bisa. Nanti untuk price list atau seperti apanya bisa langsung ke beliau ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Aziz atas waktunya, sambutannya di Jogja luar biasa sekali. Banyak hal yang bisa kita semua pelajari ya dari perjalanan spiritual. Tiap orang berbeda-beda. Kesimpulannya bahwa pada akhirnya kita kembali ke diri sendiri untuk memahami diri sendiri, menjalani itu dengan penuh keyakinan, tidak mencari validasi yang dari luar, dan akhirnya kita menemukan titik-titik potensial kita yang luar biasa yang akhirnya bisa menjadi bekal kehidupan kita selanjutnya. Iya selamanya. Terima kasih Mas Aziz. Selamat siang. Rahayu. Salam rahayu.